Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ibu, bapak, masyarakat muslimin, jamaah salat subuh yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan pagi hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan perkenan Allah. Kembali kita semuanya diperkenankan bisa bangun dari istirahat kita dan dalam keadaan yang sangat baik. Alhamdulillah kita diizinkan bangun dalam kondisi kita masih bisa melihat dengan sangat jelas, kita masih diperkenankan Allah, masih bisa mendengar dengan sangat jelas pula. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas dengan lega. Alhamdulillah kita masih bisa berbicara dan ungkapan perasaan kita. Alhamdulillah kita tidak kena stroke. Alhamdulillah kita masih bisa berjalan hingga di masjid ini. Alhamdulillah masih bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Rasulullah pernah menyatakan bahwa ketika hujan deras kita diperkenankan sholat di rumah kita masing-masing. Bahkan lafaz adzannya pun diperkenankan untuk diganti dengan shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Namun ketika kemudian kita memilih untuk berangkat ke masjid ketika hujan, tentu ini istimewa. Mudah-mudahan pilihan kita ini tepat, kemudian Allah lebih memilih kita untuk menyelamatkan kita ketika banyak orang yang kemudian tidak diselamatkan. Ibu, bapak yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di majelis di subuh kali ini. Ibu, bapak yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan di siang hari kita mengkonsumsi makanan halal itu tidak diperkenankan, apalagi makanan yang tidak halal. Mengkonsumsi makanan-makanan yang secara syariat itu halal di siang hari itu pun tidak diperkenankan, apalagi kemudian kita makan daging babi, kemudian minum minuman keras dan seterusnya. Nah, lalu apakah kemudian setelah berbuka puasa kita diizinkan untuk makan makanan haram? Tentu tidak. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan mulia, bulan madrasah, di mana kita belajar banyak hal. Di antara kita, di antara tetangga kita, saudara kita, atau orang-orang di sekitar kita, barangkali ada yang tidak tahu jenis-jenis makanan yang tidak diperkenankan untuk dikonsumsi. Nah, kenapa tidak mengetahui? Karena mereka barangkali semangat untuk belajarnya itu belum begitu kuat. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin dengan belajar, termasuk dengan hadir di masjid ketika subuh, kemudian isya tarawih, kita ada kultum Ramadan, kesempatan kita mendapatkan banyak pelajaran. Nah, di antaranya misalnya Bapak Ibu yang kami hormati, di sekitar kita masih banyak orang-orang yang mengkonsumsi makanan-makanan seperti terang bulan, kemudian roti pukis, bahkan nastar, kue lebaran dan lain-lain, yang ternyata ketika dibuat itu terkena sapuan kuas dari bulu babi yang najis. Nah, mereka tidak tahu karena tidak belajar. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu yang rutin hadir ngaji setiap Kamis sudah pirsa bahwa yang halal ini yang seperti ini, yang tidak halal seperti ini, dan seterusnya. Nah, termasuk masyarakat muslimin yang namanya whisky, brandy, scotch, wine, tequila, Genever, anggur ketan hitam, topi miring, Jack Daniels, dan yang lain-lain, kita tahu itu haram. Mereka adalah minuman keras. Seperti bir, yang namanya bir, itu adalah minuman keras dengan kadar alkohol yang paling rendah.
Bir itu per definisi kadar alkoholnya 3-5%, kemudian wine itu 9-18%, anggur obat 9-18%, kemudian whisky minimal 30%, brandy kadar alkoholnya minimal 30%, Genever minimal 30%, dan seterusnya, termasuk ada vodka itu minimal 40%. Nah, kalau kita tengok khusus bir itu per definisi kadar alkoholnya 3-5%. Kita mengetahui para ulama sepakat itu hukumnya haram. Tapi bagaimana Bapak Ibu dengan tape ketan, tape ketela, peyem, itu halal atau haram? Bapak Ibu, kalau tape ketan itu difermentasi hari yang ke-7, kadar alkoholnya bisa mencapai 11%. Kalau bir tadi per definisi kadar alkoholnya 3-5%. Nah, kalau tape ketan, tape ketela, peyem itu di hari yang ke-7 bisa mencapai 8-11%. Ini penelitian Bu Yuliati tahun 2014. Nah, lalu bagaimana hukumnya, halal atau haram? Nah, ma'asyarul muslimin, ketika kita belajar, kita mengetahui bahwa ternyata halal haramnya sesuatu itu tidak dikaitkan dengan alkohol, tetapi oleh yang lain. Kenapa? Karena di Al-Quran dan di hadis tidak pernah ada ayat Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu innama alkoholu haramun, tidak pernah ada. Termasuk Bapak Ibu, mohon maaf, di antara panjenengan yang suka dahar durian adakah? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ngacung gak begitu banyak. Jangan khawatir, saya cuma bertanya, tidak akan membelikan. Ya Ibu Bapak, durian, sirsat, lengkeng, nangka, cempedak, itu yang masak pohon sampai jatuh itu kadar alkoholnya kira-kira 8-9%. Apakah haram? Tidak pernah ada ayat Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa buah-buahan itu haram, tidak pernah ada. Padahal kadar alkoholnya sangat tinggi. Nah, ma'asyarul muslimin, halal haram itu tidak ditentukan oleh keberadaan alkoholnya, tapi keberadaan efek al-khamru atau khamernya. Khamer itu apa? Khamer, kata sabda Rasulullah, yang namanya khamer adalah setiap makanan atau minuman yang kalau dikonsumsi akal itu tertutup alias mabuk. Jadi kalau kita memakan sesuatu atau meminum sesuatu kemudian akal kita tertutup alias kita mabuk, maka itulah yang dikatakan sebagai khamar. Baik yang bentuknya padat maupun cair, kalau dia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Karena Rasul bersabda, setiap makanan atau minuman yang bisa memabukkan berarti khamar, dan setiap khamar hukumnya adalah haram. Nah, sekarang kembali ke buah-buahan. Apakah ada di antara kita yang kalau makan durian kemudian mabuk? Apakah ada? Kakean nih. Langgen kakean ini terus lebak, tetapi diiming-iming atau sanewan itu disaut, Pak. Nah, itu tidak termasuk yang disebut sebagai khamar. Karena khamar itu mabuk dan tidak bisa apa-apa lagi. Bapak Ibu, yang dinamakan sebagai khamar itu adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan organ tubuh kita. Termasuk ketika mabuk, kemudian naik motor, nyungsep ke got karena tidak bisa mengendalikan tangan, ketika nyetir tidak bisa mengendalikan kaki, main gas rem nggak bisa, itulah efek khamar. Nah, kembali ke tape ketan, tape ketela, peyem, itu meskipun kadar alkoholnya tinggi, tetapi ulama menyatakan bahwa tape ketan, tape ketela, peyem itu padatannya ternyata tidak memiliki efek memabukkan. Maka meskipun kadar alkoholnya tinggi, tetapi padatan tape hukumnya adalah halal. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, agak beda dengan cairannya. Jadi setelah difermentasi lama-lama akan muncul cairan di sekitar tape itu. Nah, Bapak Ibu, tape ketan itu kadar alkohol padatan dan cairan itu kurang lebih sama, tetapi efeknya berbeda. Air tape atau cairan tape kalau dipisahkan kemudian dikumpulkan dan diminum, orang bisa mabuk. Setidaknya ada 3 orang di 3 forum yang berbeda menyatakan bahwa pernah memisahkan air tape dari tape, kemudian diminum, kemudian mabuk. Nah, maka ulama kemudian menyatakan bahwa tape ketan, tape ketela, peyem itu padatannya halal karena tidak memabukkan, tetapi cairannya haram karena memiliki efek khamar. Maka jika akan berbuka puasa dengan wedang tape, maka yang diambil adalah padatannya saja, cairannya dibuang, ditus atau ditiriskan. Lalu bagaimana dengan cairan yang menempel pada padatan? Bapak Ibu, para ulama menyatakan itu rukhsah, keringanan dari Allah.
itu termasuk yang dimaafkan. Agak mirip dengan ayam hidup dimakan tentu haram. Karena Rasul menyatakan bahwa setiap bagian dari tubuh binatang yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Quran. Nah, oleh karena itu ketika ayam hidup kemudian disembelih secara syar'i, darah keluar maksimal, maka dagingnya halal. Nah, apakah dijamin di dalam daging atau organ dalam itu tidak ada darah yang tersisa? Masih ada. Dan darah yang tersisa setelah disembelih secara syar'i itu termasuk rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengambil padatan dari tape ketan, nah air yang menempel di padatan itu termasuk rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau meminum minuman keras dalam jumlah sedikit? Boleh apa tidak? Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa setiap makanan atau minuman yang dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka meminum sedikit pun itu diharamkan. Di hadis yang lain Rasul bersabda, setiap makanan atau minuman yang dalam jumlah seember itu diharamkan atau memabukkan, maka segenggam telapak tangan pun atau sepenuh telapak tangan pun itu diharamkan. Nah, sekarang jelas Bapak Ibu, yang diharamkan adalah al-khamru atau khamr, bukan alkohol. Nah, khamr itu ada 2 macam. Ada khamr yang mengandung alkohol dan khamr yang tidak mengandung alkohol. Nah, khamr yang mengandung alkohol contohnya adalah tadi kita sebut ada bir, whisky, vodka, brandy, liquor, termasuk anggur kolesom, cap orang tua. Kemudian di Sukoharjo itu ada ciu bekonang. Kemudian macam-macam ya. Ini khamr yang mengandung alkohol. Namun ada pula khamr yang tidak mengandung alkohol. Contohnya ada ganja, morfin, marijuana, ekstasi dan seterusnya. Bapak Ibu, termasuk morfin bisa dipakai untuk menghilangkan kesadaran. Mohon maaf, boleh apa tidak, Bapak Ibu? Boleh apa tidak kalau dokter ahli bedah di rumah sakit menggunakan morfin? Boleh apa tidak? Untuk apa dulu? Nah, kalau misalnya untuk membedah pasiennya, oke, masalah. Tapi kalau kemudian pasien ini dia suwe biangat rata ke tak pakai sendiri, nah itu nggak boleh. Jadi tergantung peruntukannya. Kalau dipakai untuk keperluan medis, karena kalau ibu-ibu non sewu nanti babaran melahirkan dengan cara sesar, itu kalau tidak dibius gimana, Bu? Bukan sakit, bisa meninggal, Bu, karena kesakitan yang luar biasa. Maka penggunaan morfin di situ malah harus untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, jadi ada kalanya yang diharamkan itu malah diperkenankan, bahkan harus dilakukan karena untuk menyelamatkan. Nah, tetapi kalau hanya dipakai untuk mabuk-mabukan atau untuk sakau begitu, tidak diperkenankan. Kemudian alkohol, Bapak Ibu, alkohol itu juga ada 2 macam. Ada alkohol yang mengalir yang ada di minuman keras. Nah, ternyata alkohol yang mengalir yang ada di minuman keras itu memiliki efek khamr, memiliki efek memabukkan. Nah, karena memiliki efek memabukkan, maka alkohol cair tadi hukumnya adalah haram. Tetapi alkohol yang dia diam ada pada buah-buahan, yang diam ada pada tape ketan, tape ketela, ternyata tidak memiliki efek khamr, tidak memiliki efek memabukkan. Nah, karena tidak memabukkan, maka hukumnya adalah halal. Gitu. Nah, Bapak Ibu, mohon berhati-hati dengan aneka macam turunan khamr pada berbagai produk makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, termasuk ini ketika nanti kita berbuka puasa, jangan sampai berbuka puasa dengan yang diharamkan. Terkait pula dengan aneka macam produk makanan atau minuman tradisional, kita mengenal istilah brem. Ya, brem. Tadi malam juga ada pertanyaan di WA Group, bagaimana dengan brem Medion? Bapak Ibu, ada 3 macam brem. Yang pertama brem Medion, bentuknya bagaimana itu bentuknya? Cair atau padat? Padat. Warnanya apa? Putih kekuningan. Ya. Rasanya bagaimana? Rasa manis, asin, kecut, dan krenyes. Jadi agak semriwing ya. Kecut-kecut manis. Nah, tetapi apakah brem Medion itu kalau dimakan orang kemudian mabuk? Ada apa tidak orang makan brem Medion mabuk? Dalam jumlah banyak? Jangankan banyak, sedikit aja itu lidahnya seperti digigit-gigit. Bapak Ibu, ternyata tidak ada orang yang mabuk ketika makan brem Medion. Maka brem Medion hukumnya adalah halal. Beda dengan brem Bali.
brem Bali itu bentuknya padat atau cair? Cair. Diwadahi napa? Gendul botol. Nah, brem Bali itu istilah lainnya adalah arak Bali. Ya. Nah, ternyata karena dia adalah minuman keras dan kalau orang minum itu orang bisa mabuk, maka brem Bali hukumnya adalah haram. Jadi brem Madiun padat, kemudian tidak memabukkan, maka hukumnya halal. Brem Bali bentuknya cair, kalau diminum orang bisa mabuk, maka hukumnya adalah haram. Nah, ada brem yang ketiga, saya pernah matur di panjenengan, ada brem yang ketiga tidak memabukkan tapi tidak boleh dimakan, yaitu brem minyak tanah yang dikeras, tang. Nah, itu nggak boleh dimakan karena keras sekali dan dari besi. Besikan ini, ketinggalan mulai ngantuk. Nah, Bapak Ibu juga mohon hati-hati, ternyata ada yang namanya arak masak, arak bakery, arak coklat dan seterusnya. Nah, mohon ketika berbuka puasa jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang menggunakan arak masak. Contohnya ada angciu, ada bebeciu, ada arak mie, arak gentong, sake, mirin dan seterusnya. Nah, arak-arakan ini sering dipakai di masak-masakan ikan. Dipakai untuk menghilangkan bau amis ikan tapi mempertahankan aroma ikannya. Di masak-masakan daging merah seperti daging sapi, kambing, kerbau domba dipakai untuk mengempukkan daging. Nah, tetapi dikaitkan dengan hadis tadi bahwa setiap makanan atau minuman yang dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka minum sedikit pun tidak diperkenankan. Menggunakan sedikit pun juga tidak diperkenankan. Maka penggunaan arak masak itu pun tidak diperkenankan. Ada orang mengatakan, loh kan dicampurkan terus nanti dibakar kan hilang katanya. Bapak Ibu, kalau kita menuangkan arak di tempat seperti panci atau wajan, kemudian diletakkan di atas kompor, kira-kira menguap apa tidak? Ulangi Bapak Ibu, ini udah mulai ngantuk ya. Oh tidak. Bapak Ibu, kalau kita menuangkan arak di panci atau di wajan, kemudian panci atau wajan itu kita letakkan di atas kompor, kira-kira araknya menguap apa tidak? Loh kan kompornya belum dinyalakan kan belum? Loh kan baru diletakkan di atas kompor kan gitu. Ya tidak menguap. Tetapi kalau kompornya dinyalakan, nah baru kemudian efek panas itu kemudian menguap. Nah Bapak Ibu, jadi ketika arak masak itu sudah ditambahkan pada adonan makanan, maka dia akan meresap ke dalam. Meskipun sudah dipanaskan, tidak akan menguap semuanya. Nah kalau ada orang ngeyel, ngeles, mengatakan lu akan menguap semuanya. Loh, kalau akan menguap semuanya sebaiknya tidak usah ditambahkan. Untuk apa? Nanti akan menguap semuanya. Gak ada gunanya itu. Nah oleh karena itu masyarakat muslimin, monggo berhati-hati dengan masakan-masakan, terutama masakan-masakan ikan. Ada masakan-masakan Jepang, masakan-masakan Cina, masakan yang menggunakan ikan itu sering menggunakan arak masak. Saya agak prihatin dengan saudara-saudara kita yang mungkin masih jarang ngaji, kemudian tidak mengetahui bahwa arak masak termasuk yang tidak diperkenankan. Sering, mohon maaf, sering kami melihat ada mbak-mbak atau ibu-ibu yang berjilbab makan di tempat yang di situ dimasak menggunakan arak. Bapak Ibu masih ingat masalah flambe itu halal atau haram? Flambe itu loh Bu, Pak, ada orang masak kemudian menuangkan sesuatu di wajan, kemudian apinya lep naik tinggi menjilat masakan. Itu kan eksotik ya? Itu penampilan apa? Masih ingat Bapak Ibu ya? Pelajaran kita di hari Kamis. Bapak Ibu, kalau apinya kuning atau merah itu penampilan khas ketika minyak goreng yang dingin ketemu dengan wajan yang panas. Itu apinya kuning atau merah. Tapi kalau ada unsur api yang warnanya biru, maka itu penampilan arak. Araknya sekali lagi bisa angciu. Angciu kan arak merah, maka label di botolnya itu warnanya merah. Ada lagi yang namanya pekbeciu atau pekbaiciu. Itu adalah arak putih, macam-macam bentuknya. Warnanya juga macam-macam. Kemudian ada lagi arak gentong gitu, ada lagi mirin, sake, ini banyak dipakai di masakan-masakan ikan, termasuk masakan Jepang seperti sushi dan seterusnya. Bapak Ibu, sushi itu bisa haram ketika dia bumbunya atau ketika masak ikannya itu ditambahi arak. Hati-hati. Kemudian yang kedua, mohon berhati-hati pula ketika membeli roti seperti roti Black Forest, kemudian
roti susvla itu sering flanya itu ditambah dengan rum. Black Forest juga sering ditambah dengan rum. Nah, kemudian ada roti tart, roti ulang tahun, termasuk kelapa tart, itu sering menggunakan rum. Nah, rum termasuk arak bakery, arak yang diharamkan. Nah, maka lebih aman memang ketika membeli kue atau roti untuk buka puasa ataupun untuk yang lain, apalagi untuk nyuguh tamu lebaran besok, mohon lebih aman itu membeli di tempat yang memang punya sertifikat halal. Nah, ibu bapak yang jadi pengusaha makanan, pengusaha roti, monggo segera di sertifikasi halal. Kebetulan ini ada sertifikasi halal gratis dari Kementerian Agama, monggo dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian ibu bapak termasuk es krim. Kalau mundut es krim, pilihlah yang bersertifikat halal. Karena kalau tidak, ini riskan. Es krim itu pun ternyata tidak lepas ya, dari potensi kemungkinan tercemar dengan bahan yang haram. Di es krim itu paling tidak ada 2 titik kritis utama. Pertama, penggunaan anti lumer es krim itu bisa menggunakan pati yang dimodifikasi, modified starch, bisa pula menggunakan gelatin. Nah, kalau menggunakan gelatin hati-hati. Bapak Ibu masih ingat gelatin itu apa? Dibuat dari apa? Ya, gelatin itu dibuat dari tulang atau kulit. Bisa dibuat dari tulang atau kulit babi, maka dia haram. Bisa dibuat dari tulang atau kulit ikan, contohnya ikan pari, maka dia halal. Bisa pula dibuat dari tulang atau kulit hewan halal, seperti tulang atau kulit sapi, ayam, kambing, dan seterusnya. Nah, kalau gelatin itu dibuat menggunakan tulang atau kulit babi tentu haram. Menggunakan tulang atau kulit ikan maka dia halal. Kalau menggunakan tulang atau kulit hewan halal, hukumnya adalah syubhat, tergantung cara penyembelihannya. Kalau berasal dari hewan yang disembelih secara syar'i, maka hukumnya adalah halal. Pertama itu. Yang kedua, kadang-kadang es krim itu juga menggunakan rum. Karena pernah beberapa kali kita lihat ada es krim yang jelas ditambah dengan rum. Maka jangan membeli es krim kecuali di tempat yang punya sertifikat halal. Nah, di Jogja sudah banyak, termasuk saya kepengen nyebut merek tapi nanti jadi iklan, gak usah lah. Bapak Ibu, kalau besok panjenengan tidak ke Singapura, apakah tugas atau nengok anak di sana yang kerja di sana ataupun yang lain, katanya kalau orang ke Singapura itu kan katanya belum ke Singapura kalau belum mampir di patung itu singa yang mutah-mutah, Merlion. Ya, di dekat Merlion itu ada restoran es krim sangat terkenal. Hampir semua barangkali orang Indonesia yang ke sana itu beli es krim, katanya biar sudah khas Singapura. Tapi hati-hati, jelas sekali terpampang di kaca restoran itu tulisan rum, jelas sekali. Nah, maka monggo berhati-hati. Terakhir Bapak Ibu, terkait dengan obat ya. Obat, kalau ya kita berharap tidak pernah sakit selama Ramadan ini, juga tidak pernah sakit setelah Ramadan nanti. Tapi kalaupun sakit, batuk, pilek dan seterusnya harus minum obat, monggo berobat dengan obat yang aman. Kalau ada yang bersertifikat halal. Nah, termasuk obat flu cair ini masih ada beberapa yang ternyata tidak halal karena ditambahi atau dicemari dengan khamar, bentuknya etanol atau etil alkohol. Contohnya, maaf kita sebut ya, Obeakombi itu 2%, Excedril 2,5%, Bisolven 3,72%, Woods yang ekspektoran itu 6,6%, maaf. Activate Plus 6,93%, Activate Plus yang pereda batuk, yang cough suppression itu 9,9%, Fix Formula 44 DT 10%, Fix Formula 44 yang tidak pakai tulisan DT itu 10,5%. Nah, karena ditambahi arak dari luar, maka para ulama dari mazhab Syafi'iyah mengharamkannya karena ketambahan dengan khamar. Nah, lalu apakah kalau kita batuk pilek tidak boleh minum obat-obatan pabrik dan hanya boleh dikerii misalnya, atau minum batu sauda dan madu misalnya, monggo. Tetapi kalaupun ingin minum obat flu cair pabrikan, monggo silakan dipilih, tetapi yang tidak menggunakan arak. Macam-macam, ada laserin, ini tidak menggunakan arak. Alenin, Expectorant, Ikadril, Sanadril, Sanmol, Maxtril, Tempran, Dekolsin, Siladex, Benadryl, Comix Herbal, ibu anak, konidin, anakonidin, dan lain-lain.
Bahkan ada beberapa sekarang yang sudah punya sertifikat halal, contohnya OB Herbal. Itu sudah punya sertifikat halal, kemudian Nelco Special, sertifikat halal, kemudian Herbakov juga punya sertifikat halal. Kemudian OB Kombi yang HA, Herbal Alami. Nah, itu sudah punya sertifikat halal. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa lebih berhati-hati dan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala ketika berbuka puasa maupun menyantap santapan sahur. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita bisa selamat dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Mohon maaf atas semua khilaf. Berkalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.